Shalom keluarga Saat Teduh, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan sudah menunggu dari tadi, dan setiap jiwa Roh Kudus sudah menanti-nanti. Kita bisa bawa persoalan kita apa saja ke hadirat Tuhan. Sebab hari ini percayalah, Tuhan kita akan menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu dekat. Jangan Anda merasa jauh. Persoalanmu bisa menghimpitmu, tapi Tuhan jauh lebih besar daripada permasalahan. Tuhan kita itu problem solver nomor 1 di dunia. Troubleshooter yang tiada duanya. Dia akan selesaikan persoalan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Matius pasal 11 ayat 28-30 dengan judul Yesus selesaikan persoalan kita. Saya baca ya, tidak banyak ayatnya, hanya 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Suatu ayat favorit di Alkitab. Di Alkitab Indonesia kita diberi judul Ajakan Juru Selamat. Berarti Tuhan itu yang mengajak orang punya masalah masuk ke hadiratnya. Apakah Tuhan cari masalah? Ya, Tuhan mencari masalah kita. Tuhan tidak pernah mencari masalah dengan kita karena Dia sayang kita. Kalau Tuhan itu menawarkan pertolongan itu for free atau bebas biaya. Mana ada di dunia ini jasa tanpa harga. Misalnya kalau kita butuh bantuan hukum, contohnya membutuhkan jasa seorang pengacara. Dengan senang hati pasti dibantu, tetapi ada imbalannya. Misalnya restoran, servis yang diberikan, serta makanan yang disajikan. Semuanya itu ada dolarnya. Biasanya kalau orang menawarkan sesuatu, misalnya maskapai penerbangan, itu pasti ada tradingnya, ada nilai tukarnya. Gak ada orang semerta-merta diam-diam mentah-mentah menawarkan bantuan. Kalau bukan dilandasi kasih, gak mungkin terjadi. Setiap orang itu kalau menawarkan pertolongan, pasti mau sesuatu sebagai timbal baliknya. Hanya ada satu yang menawarkan pertolongan sama kita dan Dia yang bayar. Bukan hanya Dia mengajak orang bermasalah masuk hadiratnya. Bukan saja Dia ingin mendapatkan masalah mereka. Mana ada sih orang yang mau memperoleh masalah orang lain? Kalau ada orang bermasalah misalnya kita mau jauh-jauh supaya jangan sampai kita kena imbasnya. Hanya satu loh. Hanya satu, yaitu Sang Juru Selamat yang mau deket-deket sama orang yang bermasalah. Bukan hanya itu, Dia menawarkan bantuan cuma-cuma. Bukan hanya menawarkan bantuan cuma-cuma, Dia bayar di depan. Ingat Golgota? Bukan hanya dosa kita yang dipikulnya, sakit penyakit kita juga. Dan pemberontakan kita itu ditimpakan ke atasnya, supaya oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kita semua seperti domba tersesat, tapi Dia menemukan kita. Coba lihat ini. Hanya ada satu orang yang mau dekat sama orang bermasalah. Dia nggak takut sama orang yang penuh dengan persoalan. Kalau ada seseorang bangkrut misalnya, dan kita tahu dia butuh uang, orang-orang yang cinta akan uangnya pasti akan jauh-jauh dari orang itu. Takut apa? Takut dimintai pinjaman. Tapi waktu kita bangkrut, kita datang ke Tuhan. Tuhan dengan senang hati menyambut kita. Tuhan akan tolong kita. Jangankan materi. Tuhan itu akan sertai kita dalam lembah keterpurukan kita. Kalau kita memberikan bantuan pada orang lain, kalau kita nggak ikhlas, atau misalkan kalau kita hanya memberi bantuan tapi kita nggak sungguh-sungguh mengasihi orang itu, ya kita kirim bantuannya. Tapi kalau kita ditemani 24 jam, sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, Dia terus berada di sisi kita, bantu. Wah, itu pasti bukan bantuan yang Dia tawarkan. Dia tawarkan dirinya. Itu pasti besar sayangnya pada orang yang Dia bantu. Itu kalau bukan keluarga biasanya tidak lazim terjadi. Tuhan tuh gak menawarkan bantuan. Dia itu menawarkan dirinya. Segala bantuan yang lain itu menyusul. Segala sesuatu ditambahkan, termasuk misalnya kalau kebutuhan kita materi,
Tuhan juga bisa berkati, tetapi Tuhan tidak hanya memberi kita berkat. Dia datang sendiri. Hanya ada satu orang, hanya satu pribadi yang mau dekat-dekat sama kita waktu kita ini berada di level bawah, ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh. Hanya satu. Bukan hanya itu, dia bayar di depan lagi. Dia mati di Kalvari. Udah nawarin jasa, gak dapat apa-apa. Dia yang bayar jasa itu. Luar biasa Tuhan itu. Makanya ajakan juru selamat ini gak pernah saya remehkan ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. This means so much to me. Kalau kita gak asal baca, kita menyadari siapa yang berbicara. Yang berbicara itu bukan hanya menawarkan bantuan, dia akan hadir dalam permasalahan kita, dan dia juga akan menyelesaikan persoalan kita, dan dia yang bayar semua prosesnya. Di depan lunas terbayar sudah, dan akan Tuhan bayar seterusnya sampai kita keluar dari masalah. Hanya ada satu orang yang berani gitu. Yesus namanya Yesus. Marilah kepadaku, ini bukan tantangan, ini tawaran belas kasihan. Tuhan ingin kita mengerti bahwa Anda dan saya itu selalu di welcome di dalam hadiratnya. Sekalipun orang tua, ayah, ibu kita kalau menolak kita, ya, Tuhan tetap menyambut kita dan Tuhan tetap membuka lebar tangannya. Jadi, Anda dan saya harus mengerti pewahyuan pertama ini. Setiap waktu, kapan saja, di level manapun, musim hidup apapun, Tuhan selalu welcome Anda dan saya dalam hadiratnya. Tuhan gak hanya welcome si sulung yang baik-baik saja bekerja. Tuhan juga welcome si bungsu yang pernah foya-foya, sekarang bau babi. Compang-camping, ya, dan juga sudah tampangnya seperti sampah. Tuhan itu terima dua anaknya sama. Si sulung dia cinta, ketika ngambek nantinya Tuhan tetap hiburkan. Si bungsu yang merasa gak layak, Tuhan rangkul, kasih jubah, kasih cincin lagi. Bahkan disembelih lembu tambun. Saya mau Anda dan saya mengerti satu hal ini dulu, agar supaya kita merasakan hadirat Allah lebih lagi dalam saat teduh bersama. Bahwa apapun kondisimu dan persoalanmu, Tuhan selalu akan mengatakan welcome home to you. Bukan hanya kita saja yang di welcome, persoalan kita juga di welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti semua permasalahan disambut oleh Tuhan. Tidak ada masalah terlalu kecil bagi Tuhan Yesus, dan tidak ada masalah terlalu besar. Bukan hanya masalahnya, orang bermasalah itu sendiri sudah di welcome sama Tuhan. Semua yang letih lesu itu kan berarti orang. Siapapun dirimu, siapapun kamu, kira-kira begini bunyi firman. Siapapun engkau, Tuhan mau. Kalau dunia gak mau lagi sama kita, Tuhan masih mau sama kita. Sekalipun jikalau kita sudah menyandang gelar sampah masyarakat pun, seperti penyamun di sisi Yesus, seorang perampok penjahat, Tuhan tetap bawa dia ke Firdaus, asal dia bertobat. Tuhan mau ampuni kita. Tuhan mau memberi kita lembaran baru. Paulus si pembunuh, Musa juga seorang murderer. Lihat bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup mereka. Yang satu menjadi deliverer, yang satu menjadi pemimpin bangsa Israel yang keluarkan mereka dari tanah perbudakan, membelah Laut Merah. Yang satu lagi menjadi rasul besar, namanya Rasul Paulus. When the world rejects you, Jesus still wants you. Waktu dunia menolakmu, Yesus masih mau. Karena itu gak ada alasan untuk bunuh diri ya. Tuhan masih bisa pakai sampah. Tuhan bisa daur ulang kita. Tuhan bisa mengubah kita. Tuhan masih bisa transformasi. Dan kalau kita seperti periuk yang pecah di tangan pejunan atau maestro itu, Tuhan bisa mengubahnya. Tuhan bisa membentuknya ulang menjadi bejana yang baru. Semua yang letih lesu, kemarilah kepadaku. Yang berbeban berat, sebutlah persoalanmu apa. Tidak ada yang bisa membuat panik Tuhan kita. Semua permasalahan, Dia welcome. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lihat itu.
Mungkin Tuhan tidak langsung hari ini juga membawa kita keluar dari masalah. Ada masalah yang diselesaikan oleh Tuhan secara instan, mujizat namanya. Tapi ada juga yang harus melalui sebuah proses Tuhan. Pokoknya, kapanpun masalah kita diselesaikan, Tuhan akan memberi kita damai sejahtera sekarang. Yang itu nggak usah tunggu. Damai itu sudah disediakan hari ini. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Saya senang sekali dengan kalimat ini. Pikulah kuk yang kupasang itu artinya pasanglah hikmat dan kuasa urapanku. Yang ini kamu nggak usah tunggu. Sekarang juga jikalau engkau minta. Seperti surat Yakobus berkata, siapa kekurangan hikmat hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Dan Tuhan hendak memberikan hikmat itu kepada barang siapa yang memintanya tanpa mengungkit-ungkit masa lalunya. Kalau ada satu doa yang pasti 100% selalu dijawab iya adalah permintaan hikmat. Karena hikmat gak pernah salah. Hikmat itu mulai dengan takut akan Allah dan berpikir seperti Tuhan. Hikmat itu akan membantu kita tahu kapan waktu yang tepat. Apakah ini proses Tuhan atau melalui jalan mujizat. Hikmat mengajari kita untuk bisa menerima ketika segala sesuatu belum berubah. Hikmat juga bisa membuat hati kita itu berani berdoa menghampiri tata Allah dan minta kepadanya mujizat. Hikmat tidak membuat kita jadi ragu. Dan hikmat tidak membuat kita kecewa kalau mujizat tidak diberikan sesaat. Hikmat itu bisa menjaga hati kita. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk pertama di sini maksudnya hikmat. Pasanglah hikmatku. Nggak perlu tunggu nanti. Ketika kita sudah keluar dari masalah. Kalau kita sudah keluar dari masalah nggak perlu hikmat lagi. Justru ketika kita di dalam persoalan, berada di bawah tekanan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan cuma-cuma kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Sekarang juga pasanglah hikmat. Dan terimalah urapan yang baru. Terimalah kuasa. Kuasa itu bukan hanya menengging setan. Kuasa itu bukan hanya mengusir roh jahat. Kuasa itu bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit. Kuasa juga bisa memberikan pada kita hati yang bandel dan tabah di bawah segala tekanan. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan sediakan kuasa pada barang siapa yang minta. Tuhan menyediakan urapan yang baru. Yang ini gak usah tunggu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini luar biasa loh ya. Janganlah kita asal baca. Tuhan berkata belajarlah padaku. Tuhan gak kirim guru les sama kita. Bahkan Tuhan tidak kirim malaikat. Tuhan juga tidak kirimkan kepada kita textbooknya atau manualnya. Tuhan berkata belajarlah padaku. Bukan pada buku, bukan pada orang lain, bukan pada keadaan, langsung pada sang maestro, pada sang guru. Belajarlah padaku. Ini bicara soal penyertaan. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu bukan hanya kirim bala bantuan, tapi Tuhan datang sendiri tidak diwakilkan. Kalau kamu gandeng aku, kira-kira begini bunyi firman-Nya dalam bahasa sehari-hari. Ketika engkau dalam persoalan, undang aku datang. Jangan hanya minta bantuan, undang aku datang. Aku mau jadi pembantumu. Luar biasa ya. Yesus yang menyuci kaki muridnya itu masih tetap rendah hati. Sekalipun dia adalah Tuhan, kita sebut dia guru. Dia gak keberatan jadi pembantu. Penolong kita. Tuhan gak kirim bala bantuan. Tuhan gak hanya kirim pertolongan. Itu iya. Tapi Tuhan kirim dirinya sendiri. Ajaib ya. Dia datang sendiri dan berkata, tenang, tenang nak. Kamu bisa belajar sama aku. I'm here. Aku ada di sini. Gak usah kamu berseru-seru seolah-olah aku tidak ada. Tapi berserulah karena aku ada. Nak, aku ada di sini. Belajarlah padaku karena aku. Lihat itu. Present tense. Tuhan berkata karena aku itu dalam gaya bahasa sedang ada di sana. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti kan Tuhan ada di sisi kita. Belajar ya sama aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mentorku yang paling luar biasa dalam segala persoalan saya adalah Tuhan Yesus.
Immanuel, dia hadir. Sekalipun mujizat belum terjadi, saya nggak akan kecewa. Asal Tuhan ada di sisiku, sebelah kananku, pada siapa aku harus takut? Apa yang manusia dapat lakukan terhadap saya? Tuhan memegangku dengan tangan kanannya. Aku tidak takut bahaya. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini bukan teori. Bagian gunung batu berarti dia ada bersama dengan saya. Belajarlah padaku. Kalimat ini dahsyat. Kalau enggak kan Tuhan akan berkata, belajarlah sama guru les itu. Atau kamu belajar sendiri ya, aku sudah kirim buku manualnya. No, belajarlah padaku. Berarti dia lebih dekat dari yang kita kira. Learn from me. Dan Tuhan enggak perlu video call sama kita. Dan Tuhan tidak usah online. Karena manusia tidak maha hadir terpaksa online. Tapi Yesus maha hadir. Dia ada di situ. Di depan saya kamera, baru Anda. Kalau Yesus nggak ada kamera di antara Anda dengan dia. Dia ada di balik kamera nih, langsung ada di ruang tamumu. Langsung ada di mobil ketika kalau Anda sekarang lagi menyaksikan saat teduh bersama sambil nyetir. Hati-hati tapi ya nyetirnya. Dia ada di rumah sakit, persis di sebelah ranjang Anda. Ketika Anda menantikan sembuh dan pulih. Dia ada di situ. Di ruang yang lembab itu, Anda menangis sendiri. Karena barusan ditinggal mati oleh seseorang yang Anda kasihi. Dia ada di sana. Dia ada di sana sekarang bersama dengan Anda. Yesus berkata, belajarlah padaku. Not only that I can touch you, but you can touch me too. Bukan hanya aku bisa menjamamu, Yesus berkata kepada Anda sekarang, Anda juga bisa menjamah dia. Dia sedekat itu loh. Sedekat itu. Belajarlah padaku karena aku, present tense, hadir di situ. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya ngomong gini tadi semoga banyak orang jadi tenang. Apa yang menenangkan kita? Tiada lain, kehadirannya. Saya anggap Yesus Tuhan kita itu seperti apa? Seperti misalkan kalau ada satu rumah itu berantakan, wah berantem gimana, papa pulang selesai masalahnya. Kehadiran sang ayah di dalam rumah tangga itu membuat semuanya jadi beres. Udah tenang, udah 90% beres. Tinggal 10% teknisnya. Kalau kita mengundang Tuhan dalam masalah kita jangan harap mujizat dulu atau berkat. Kita minta hadiratnya. Sebab semua solusi terhadap persoalan kita dimulai dari kehadiran Tuhan dalam problema kita. Atau lebih tepatnya, kehadirannya dalam hidup kita. Everything begins with His presence and in His presence. Semuanya dimulai dari hadiratnya dan di dalam hadiratnya. Di hadiratmu ada terang seperti lagu itu. Terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saya sebut lirik-lirik lagu sembarangan tadi yang seingat saya. Tapi semua mengeluhkan hadirat Allah betul sekali. Memang solusi tidak 100% semua hanya di dalam hadirat Allah. Ada 10% teknisnya. Anda harus temukan di luar sana bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Anda pasti bisa menemukannya. Tapi semua solusi kita dimulai dengan damai sejahtera dalam hadirat Allah. Sebab kalau hatimu tidak tenang, pikiranmu pasti kalut. Pikiran kita pasti panik, kacau, nggak akan ketemu solusi. Karena mata kita hanya bisa lihat problemanya. Tapi waktu kita dalam hadirat Allah, kita dapat iman. Dan iman itu akan menuntun kita pada terobosan. Iman itulah yang menjadi cikal bakal segala pengharapan hikmat itu mencuat. Iman membuat akal budi kita diperbaharui oleh firman. Coba ya, kalau kita nggak beriman sama Tuhan, mau masuk ayat Alkitab apapun juga nggak masuk, nggak mempan. Tapi waktu hati kita belajar percaya, dan ketika terbuka, hanya bisa kita alami itu dalam hadirat Allah. Kita nggak bisa alami itu waktu kita dengar lagu-lagu sekuler misalnya. Tambah gundah gulana, tambah gelisah. Apalagi lirik-liriknya semuanya itu yang gelap gulita. Wah, yang liriknya abu-abu ketika seorang putus pacar misalnya, wah tambah depresi. Tapi kalau kita
mendengarkan lagu-lagu pujian dalam hadirat Tuhan, diiringi dengan lagu penyembahan, kita di-usher masuk ke hadiratnya, lagu-lagu itu mengangkat kita, uplifting, bukan menjatuhkan. Dan lagu-lagu itu menciprat iman. Sehingga kita itu terbakar. Tadinya ngerasa gak kuat, seperti ada yang menopang. Dimulai dari situlah kita bisa bangkit. Dan kita bisa move on dari apapun juga. Dan waktu keluar dari ruang doa atau ruang tidur kita, atau dimanapun kita sembahyang, dunia tetap sama, masalah masih di situ. Tapi kitanya yang berubah, kita gak melihat segala sesuatu atau kehidupan ini dengan cara pandang yang sama lagi. Seusai kita berdoa. Tiba-tiba hikmat pun mulai berbunyi. Oh iya ya, kok gak pernah terpikir sebelumnya. Dulu hanya saya melihat masalahnya, sekarang saya melihat opportunity atau saya melihat kesempatan dalam kesempitan. Dulu hanya saya bisa lihat kepahitannya, negatifnya, sekarang saya bisa melihat, oh iya ya, ternyata ada maksud Allah di balik ini. Bukannya saya melihat kutuknya, saya mulai menemukan potensinya. Perlahan-lahan merangkak pun jadi. Masalah pun diselesaikan satu persatu oleh Tuhan melalui aku. Oleh Tuhan melalui diriku. Oleh Tuhan melalui kita bekerja sama Tuhan tuh dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jangan salah sumbernya, bukan ke alkohol, bukan pergi ke narkoba, bukan ke jalan orang berdosa, mendengarkan nasihat orang fasik pula, bukan ke dugem, bukan ke clubbing, bukan ke dunia gemerlap, bukan ke kuasa kegelapan, bukan ke orang pintar, bukan ke ramalan, bukan ke mantra, bukan ke semua itu. Masuklah hadirat Allah. Anda akan menemukan solusi hidupmu dan penyelesaian persoalan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, itu permulaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maksudnya apa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan? Ketika kita masuk hadirat Allah, kita dapat semua tadi yang saya sebutkan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan itu ternyata akan menjaga orangnya. Semoga Anda paham ya. Pakai bahasa Inggris dulu ya. The presence of God preserves the man against his problem. Hadirat Allah itu memelihara orangnya terhadap masalahnya. Supaya ketika Anda belum keluar dari persoalan atau belum ada penyelesaian, jangan sampai akhirnya jatuh sakit. Karena hati yang gembira adalah obat, lawan katanya jatuh sakit. Semangat patah, keringkan tulang, aduh macam-macam tuh nanti jadinya. Hadirat Tuhan itu memang gak tentu langsung masalahnya selesai sesaat. Ada yang begitu, namanya mujizat, ada yang perlu proses. Tetapi hadirat Allah itu akan preserve seperti membalsam orangnya. Sehingga orangnya tidak murtad. Ketika masalah atau persoalan itu masih going on, masih terjadi, jangan sampai suami istri itu cerai. Bisa saja kan, contohnya persoalan finansil itu menjadi salah satu alasan perceraian. Salah satu penyebab perceraian itu semuanya adalah statistik, tidak berbohong. Siapa bilang uang tidak penting? Ternyata dalam keluarga itu bisa membuat goncang rumah tangga. Tapi kalau mereka bermesbah dalam Tuhan, hadirat Allah itu akan melindungi pernikahan mereka. Jadi selama melalui lembah kesulitan itu, tidak sampai iblis itu menghancurkan yang Tuhan tidak izinkan. Yaitu pernikahan mereka utuh. Karena yang terpenting buat anak kan bukan hartanya, tapi pernikahan papa mamanya. Supaya jangan semua itu terjadi, atau supaya jangan burn out menanti. Jangan sampai kita jenuh. Itu yang disebut kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, itu bukan berarti masalah itu ringan dan enak. Mana ada persoalan itu enak dan ringan? Nggak ada. Tapi hati kita dibuat jauh lebih enak. Roh kita dibuat jauh lebih ringan. Asal mula tadi berat sekali, tapi kita merasa seperti, ya berat sih berat. Tetapi tidak lebih berat daripada yang sanggup aku tanggung. Karena ada Tuhan menyertai. Ini luar biasa, hikmat-hikmat ini. Kalau saya perhatikan 3 ayat ini begitu mendalam, saya berkata, saya nggak takut kena masalah apapun. Saya nggak mengundang, tapi saya nggak takut.
Asal Tuhan di dekatku, aku bisa belajar langsung dari dia. Karena dia lemah lembut dan rendah hati, jiwaku tenang sih. Dan apapun terjadi, kuk yang dipasang Tuhan, di hatiku itu sudah ada klepnya. Tidak bisa, sudah ada takarannya. Hati saya itu sudah diatur seperti AC, ya, pendingin ruangan. Itu kan gak tergantung dengan hawa ruangan, dia yang menentukan temperaturnya. Bahkan fan-nya pun sekeras apa, mau low, mau medium, mau high kan diatur kita. Hati kita ini sudah ada pengatur suhunya. Dan Tuhan selalu mengatur suhu hati orang yang ditemukan dalam hadirat Allah. Orang yang rajin berada dalam hadiratnya, orang yang berdoa dan menjaga jiwanya dengan firman Allah. Hatinya sudah diatur suhunya di temperatur itu oleh Tuhan Yesus. Masalah bisa silih berganti, kadang ringan, kadang berat. Tetaplah roh orang itu enak dan ringan. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Karena Tuhan menentukan hati orang itu dalam hadiratnya. Saya percaya itu permulaan. Sehingga akal budi orang itu dijaga. Meskipun persoalan belum selesai, dia akan menjadi mitra Allah untuk menyelesaikannya. Cepat lambat, tinggal hitungan waktu. Pasti selesai persoalanmu. Saya rangkum jadi 3 poin untuk Anda catat sebagai referensi kemudian hari. Yesus selesaikan persoalan kita nomor 1. Apa yang kita pelajari? Kita boleh datang kepada Yesus membawa 1001 persoalan. Jangan ragu akan hal ini, camkan di hati. Boleh kita datang bawa persoalan apapun juga. Ya, jangan ada yang merasa yang ini Tuhan gak bisa. Masa Tuhan mau? Udahlah, lari aja dari hadiratnya. Nanti nyanyi, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ngapain kita babak belur dulu? Yang pertama kita cari waktu kita mendapat persoalan adalah Tuhan Yesus. Dan Yesus kita gandeng sepanjang prosesnya. Dan Yesuslah yang punya kata terakhir atas setiap persoalan kita. Jangan tunggu sampai gimana. Do not flounder. Jangan muter-muter dulu di padang gurun baru masuk Kanaan. Yesuslah tanah perjanjianmu. Segera masuk. Jangan kita itu suka untuk menunda-nunda. Yang nomor dua, Yesus selesaikan persoalan kita. Semua solusi persoalan kita dimulai dari kehadirannya. Ingat itu ya. Orang dalam masalah jangan berkata doa-doa percuma. Itu kata-kata orang fasik. Itu adalah kalimat orang-orang yang hatinya bodoh di hadapan Tuhan. Semua solusi Tuhan sembunyikan di bejana tanah liat yang diremehkan oleh dunia, hadirat Allah di situ solusinya. Justru yang diagungkan dan dielukan, wah yang gimana dengan bejana emas semuanya, dengan koneksinya, dengan kekuatannya, itu nanti ujungnya percuma. Percayalah, engkau bersandar pada Mesir, sandaranmu itu akan jadi durimu. Semua solusi persoalan kita selalu dimulai dari kehadirannya. Dan kalau Anda tidak kuat masuk kehadirat Allah bersama-sama dengan seseorang. Disitulah perlu rekan. Disitu perlu mitra doa. Tuhan gak suruh kita menghadapi semuanya sendirian. Kalau gak kuat, buka bicara. Beritahu pada kami. Doakan. Mitra doa sudah menanti live chatnya. Di komentar juga kami semua mendoakan Anda. Bukankah ada perintah berkata, atau lebih tepatnya janji, 2-3 orang masuk ke hadirat Allah, Tuhan ada di situ. Semua solusi persoalan kita dimulai dari kehadirannya. Pray, my friend, berdoalah. 3, Yesus beri damai dan kekuatan untuk menanggung persoalan kita. Itu yang saya sebut tadi, dibalsami. Tuhan memelihara orangnya terhadap masalahnya. Karena Yesus beri kita damai terus-menerus tidak henti. Meskipun masalah silih berganti. Dan Tuhan memberi kita kekuatan yang cukup untuk menanggung persoalan kita. Ketika masalah kita kecil, dia beri kita kekuatan yang proporsional. Ketika masalah kita besar, dia beri kita kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi masalah kita tidak bisa lebih besar. Yang bisa lebih besar adalah hadirat Allah dalam hidup kita. Yesus beri damai, Yesus beri kekuatan. Tenanglah, persoalanmu akan selesai. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Dia.